Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal beserta dengan pembahasannya untuk materi sistem periodik unsur. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Tentukan letak unsur dengan susunan elektron sebagai berikut dalam sistem periodik. Nah, di sini disediakan satu unsur di mana konfigurasinya adalah AR 4S1 3D5. Nah, teman-teman jangan bingung ya, di sini konfigurasi 4S1 3D5 bisa kita kelompokkan menjadi 3D5 dulu baru 4S1. Nah, itu sama saja. Nah, kemudian langkah yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah karena kita mencari letak, berarti yang kita tentukan adalah periode dan golongan. Nah, berarti kita tulis periode dan golongannya. Nah, periode dicari dari mana? Periode dicari dari n terbesar. Nah, jangan lupa ya, n terbesar. N terbesarnya berapa? Di sini ada 4, ada 3. Berarti kita pilih yang 4. Oke, berarti unsur R terletak pada periode 4. Nah, kemudian kita cari golongannya. Nah, teman-teman, di antara dua ini ketika menentukan golongan, carilah penulisan konfigurasi yang belum dikelompokkan. Nah, jadi kita pakai konfigurasi yang atas, nah yang ini. Sehingga golongannya berakhir pada apa? Pada D ya. Nah, jadi kalau S dan D berakhir pada S dan D, maka golongannya adalah golongan B. Nah, golongan berapa B? Kita lihat elektron valensinya. 1 ditambah 5. Nah, berarti golongan 6B. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, yang dipakai bukan yang 4S, tetapi yang dipakai adalah yang 3D ini. Nah, jadi teman-teman ketika mencari golongan, mengacu pada konfigurasi yang belum dikelompokkan atau konfigurasi originalnya. Nah, kemudian misalkan Ibu tanyakan bloknya. Nah, ada di blok berapa unsur R tersebut? Nah, teman-teman ingat di sini, oh ternyata terakhir di D. Nah, di yang original ini ya, yang nomor 1 yang atas. Konfigurasi berakhir di D, berarti bloknya blok D. Nah, ini mengikuti subkulit terakhir. Subkulit terakhir. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi unsur yang terletaknya dalam sistem periodik sebagai berikut. Namanya unsur Q, ini simbol saja unsur Q, pada periode 5 dan golongan 8A. Nah, ini model soalnya kebalikan dengan yang nomor 1 tadi. Periode 5. Nah, karena periode 5 berarti dia N terbesarnya adalah 5. Nah, N terbesar 5. Oke, 5 ya. Nah, di sini golongannya adalah golongan A, teman-teman. Nah, kalau golongan A berarti ada dua kemungkinan subkulit terakhirnya atau subkulit valensinya. Bisa dia S, bisa dia SP. Nah, kira-kira pilih yang mana? Teman-teman lihat di sini, golongannya golongan 8A. Nah, berarti elektron valensinya adalah 8. Nah, apakah mungkin jika yang kulit valensinya S, kemudian elektron valensinya 8? Nah, nggak mungkin ya, karena S di sini maksimal hanya 2. Nah, jadi nggak mungkin. Kemudian, apakah mungkin ketika dia berakhir di SP elektron valensinya 8? Ya, mungkin sekali. Berarti dia di sini bisa 2, di sini bisa 6. Oke, berarti kulit valensinya adalah kulit valensi 5S. Nah, setelah 5S apa? 5S, 5P. Nah, sesuai dengan yang ini. S dan P. S, P. Oke. Elektron valensinya 8, berarti di sini 2, di sini 6. Oke, sehingga kita sudah
memperoleh kulit valensinya adalah 5S 5P. Kalau teman-teman mau menulis 5S2 5P6 juga boleh, tidak Ibu salahkan. Nah, kemudian kita hitung elektron valensinya. E valensi sama dengan tinggal dijumlah 2 ditambah 6, 8. Atau bisa dilihat dari sini. Nah, angka 8 di sini. Oke, paham ya? Nah, untuk jenis soal yang sama, coba Ibu tanya. Misalkan Ibu punya unsur Y. Unsur Y ya. Nah, dia ada di golongan 8B periode 5. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Golongan 8B periode 5. Nah, kita cek dulu B di sini. Oh, B berarti dia berakhir di S dan D. Nah, kita tulis kulit valensinya berarti kulit valensi S dan D. Nah, kemudian periodenya periode 5. Nah, berarti ini adalah N terbesar. N terbesarnya adalah 5. Nah, ada di mana 5? Nah, ketika dia ada S dan D di sini, kulit valensinya SD, maka 5-nya di sini adalah menjadi subkulit yang S, menjadi NCS-nya. Berarti di sini 5. Bukan di sini ya. Jadi 5-nya bukan miliknya D tapi miliknya S. Periode itu selalu miliknya S. Nah, sekarang kita tulis di sini, kalau di sini 5S berarti setelah 5S apa? 4D. Nah, jadi kulit valensinya adalah 5S dan 4D. Nah, sekarang kita cari elektron valensinya. Nah, di sini teman-teman, golongan 8B itu kan ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Nah, seperti ini kalau di SPU. Nah, ketiga-tiganya ini masuk ke dalam golongan 8B. Nah, teman-teman masih ingat golongan 8B itu adalah golongan yang elektron valensinya 8, 9, 10. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Dia bisa seperti ini, 4D6, 5S2, 4D7, dan 5S2, 4D8. Nah, ada 3 kemungkinan seperti ini ya. Nah, karena ada 3 kemungkinan seperti ini, kita tidak bisa menebak secara pasti, menyimpulkan letak di manakah si Y ini. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman jawab 3-tiganya. Jadi kemungkinan ketiga-tiganya itu bisa di ini atau ini. Nah, jadi jawab saja ketiga-tiganya. Oke, paham ya? Kemudian ya, kita lanjut ke sifat periodisitas. Soal yang pertama, urutkan unsur berikut menurut jari-jari atomnya dimulai dari yang terkecil. Nah, teman-teman untuk menjawab urutan seperti ini, teman-teman hafalkan itu yang rumus untuk menghafalkan yang pakai tanda tambah itu. Nah, yang seperti ini Ibu gambarkan. Nah, seperti ini ya. Teman-teman masih ingat di sini? Nah, di sini plus semua ya. Bertambah. Di bawah di sini adalah jari-jari. Kemudian di atas di sini ada 3, ada AE, EI, dan keelektronegatifan. Oke, untuk membacanya sudah bisa ya, seperti yang di video Ibu sebelumnya. Oke, jadi di sini masing-masing kita cari dulu letaknya dalam SPU. Untuk yang A, AZ-nya 3, berarti dia 1S2, 2S1. Kemudian B berarti dia 1S2, 2S2. Kemudian C, Z-nya 5, 1S2, 2S3. Kemudian D11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian E, 19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari masing-masing konfigurasi kita cari letaknya dalam SPU. Untuk yang atom A atau unsur A, dia ada di mana? Ada di, karena berakhir di S, maka golongannya adalah golongan A. Golongan berapa A?
elektron valensinya 1, berarti dia golongan 1A. Periode berapa? Periode yang N terbesar 2, berarti dia periode 2. Kemudian yang B, golongannya berapa? Oh, dia berakhir di S, berarti golongan A. Berapa A? Oh, elektron valensinya 2, berarti golongan 2A. Nah, jadi golongan itu menunjukkan jumlah dari elektron valensi. Nah, kemudian periodenya periode 2. Oke. Kemudian yang C. Yang C golongan 3A, betul. Periode berapa? Periode 2 juga. Oke. Kemudian D. D berarti dia golongan 1A ya, karena berakhir di S dan elektron valensinya 1. Kemudian periode 3. Oke. Kemudian yang E. Yang E berarti dia golongan berapa? 1A periode 4. Oke, betul ya, periode 4. Nah, sekarang teman-teman coba menggambar SPU. Nah, jadi teman-teman harus bisa menggambar sketsa dari SPU. Nah, SPU itu ada berapa tuh teman-teman? Ada 18 ya, 18 kolom. Nah, jadi kalau Ibu tulis seperti ini. Ini yang golongan 1A. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian di sini golongan 1A itu kan berarti di sini ada periode ya, baris. Nah, periode. Nah, terus ini golongan 2A. Jadi selisihnya 1 di sini ya. Selisihnya 1. Kemudian set. Nah, di situ kemudian ini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini Ibu hapus ya yang atas ini. Kemudian 1A Ibu tulis saja 1A, 2A. Kemudian di sini ada 8 ya. Oh, di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 di sini. Nah, kemudian ini naik ke sini. Nah, sejajar dengan 2A. Nah, ada berapa yang sejajar di sini? Yang sejajar ada 5. Nah, berarti kita tulis garis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kemudian baru ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada berapa periode? Ada 7. Ini periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian satu lagi di bawah 7. Nah, nanti bisa diluruskan ya. 5, 6, 7. Oke. Ada 7. Nah, ini golongan 1A, 2A, di sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan terakhir adalah 8A. Nah, garis yang ini tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada. Jadi modelnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba letakkan unsur-unsur ini ke dalam SPU ini. Unsur A ada di golongan 1A periode 2. Golongan 1A periode 2 berarti ada di sini dia. Nah, ini A. Kemudian unsur B golongan 2A periode 2. Nah, berarti ada di sini. Ini unsur B. Nah, kemudian unsur C golongan 3A periode 2. Nah, berarti unsur C ada di sini. C. Oke. Nah, kemudian unsur D golongan 1A periode 3. 1A periode 3 berarti ada di sini nih. Nah, kemudian golongan unsur E golongan 1A periode 4. Nah, berarti ada di sini. Nah, sudah jadi ya. Nah, kemudian ketika kita sudah meletakkan unsur-unsur ke dalam SPU yang kita buat ini, yang kita sketsa ini, kita perhatikan tren dari perubahan jari
menggunakan ini tadi. Nah, ini. Oke, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca di sini, dihafalkan. Semakin ke kiri, dia semakin besar jari-jarinya. Nah, semakin ke bawah juga semakin besar. Nah, jadi kalau ibu simpulkan jari-jarinya seperti ini trennya. Nah, seperti ini ya. Oke, karena jari-jarinya trennya seperti ini, kemudian kita perhatikan letak A, B, C, D, E seperti ini, maka bisa kita urutkan jari-jarinya mulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah C. Nah, kemudian setelah C, B, kemudian A, kemudian D, baru E. Nah, gitu ya. Jadi yang terbesar adalah yang E. Nah, kemudian misalkan ibu tanya, berikan alasannya. Ya, alasannya tadi teman-teman, dari kanan ke kiri sini, jari-jarinya bertambah besar. Nah, kemudian dari atas ke bawah juga bertambah besar. Nah, sehingga yang paling besar adalah E, yang paling kecil adalah C. Nah, begitu ya, paham? Oke, jadi besok kalau ada soal, jadi soalnya besok dalam ulangan maupun dalam PTS maupun dalam PAS, teman-teman tidak boleh melihat sistem periodik unsur. Nah, tidak boleh melihat SPU. Jadi teman-teman harus bisa meramalkan letaknya di mana berdasarkan konfigurasinya. Nah, kemudian teman-teman juga harus bisa membuat sketsa dari SPU-nya ini. Paling enggak tahu teman-teman, oh ini ada dua, periode 1 ada dua unsur di sini sama di sini, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau teman-teman sudah bisa membuat sketsa dari SPU ini, teman-teman bisa menuliskan letak dari A, B, C, D, E ini di sini. Nah, kalau sudah bisa menentukan letaknya di sini, bisa menuliskan ini urutannya. Nah, sekarang kita cek contoh soal yang kedua. Nah, ini juga sama. Ini caranya juga sama. Teman-teman cari konfigurasinya, kemudian diurutkan berdasarkan letaknya di dalam SPU. Nah, kita cek ya. Yang P. Yuk kita bareng-bareng di sini. P11 berarti dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S1 ya berarti ya, benar 3S1. Oke, berarti dia periode 3 golongan 1A. Oke. Kemudian 12Q. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Berarti dia periode 2 golongan 2A. Oke. Kemudian R 13, 1S2, 2S2, 2P6, 3S3. Berarti periode 3, ini periodenya 3 ya teman-teman ya. Periode 3 golongan 3A. Kemudian S19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Oke, berarti dia periode 4, ini 1 golongan 1A. Nah, sekarang kita tempatkan PQRS ini ke dalam sistem periodik unsur. Nah, kita pakai yang tadi saja. Nah, di sini. P dulu, P golongan 1A periode 3. Golongan 1A periode 3. Nah, berarti ditempati oleh D tadi ya. Nah, kita buat lagi saja teman-teman biar tidak semerawut. Nah, ini golongan 1A, golongan 2A di sini. Kemudian ini jaraknya 1 ya. Nah, jaraknya 1. Kemudian di sini jaraknya 2. Teman-teman bikin seperti ini. Di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini baru naik ke atas. Sebanyak 2 di sini. Nah, sejajar dengan yang kedua ini. Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ini naik 1. Nah, gini ya. Oke.
Nah, ini kita tarik garisnya ini tadi di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Sini, ini di sini. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa gambar yang lebih bagus. Di sini Ibu hanya mencontohkan gambar sketsanya saja. Oke, sekarang kita masukkan nah, oke teman-teman, sekarang kita masukkan di sini golongan 1A, 2A, dan seterusnya. Berarti P ada di mana? P ada di sini, P. Kemudian Q di mana? Q di sini. Kemudian R di mana R? R ada di sini. Kemudian ini kan 3A ya, 3A, 4A, 5A, dan seterusnya. Nah, kemudian S di mana S? S ada di periode 4. Nah, sini berarti ya. Ada S. Oke, nah teman-teman sudah melihat letak dari PQRS. Nah, sekarang teman-teman ingat jari-jari tadi ada di mana? Trennya, oh ada di atas Bu. Berarti dia seperti ini trennya ya. Di sini bertambah, di sini bertambah. Oke, nah berarti di sini ada kok jari-jari energi ionisasi. Nah, EI di sini. Oke, jadi trennya ini dari kiri ke kanan bertambah besar, dari kiri ke kanan bertambah besar, dari bawah ke atas bertambah besar. Nah, jadi trennya bisa Ibu simpulkan seperti ini. Nah, iya toh? Nah, di sini bertambah besar, di sini bertambah besar. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Jadi, berdasarkan letak PQRS, kemudian kita hubungkan dengan di sini grafiknya, berarti yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang R. Kemudian yang paling kecil berarti yang S. Oke, sekarang kita urutkan teman-teman. Dari yang paling kecil berarti dia S, P, Q, dan R. Nah, jadi urutannya ini. S lebih kecil dari P, lebih kecil dari Q, lebih kecil dari R. Nah, gitu ya. Alasannya apa Bu? Alasannya tadi, dari kiri ke kanan bertambah besar, dari atas ke bawah bertambah besar. Bawah ke atas bertambah besar. Nah, begitu. Jadi berkebalikan dari jari-jari. Oke, paham ya? Jadi, teman-teman bisa gunakan penjelasan Ibu ini di video ini untuk mengerjakan tugas 7. Nah, jadi tugas 7 teman-teman mengerjakan nomor 4 dan nomor 5, caranya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak melihat sistem periodik unsur, tetapi teman-teman memprediksi berdasarkan konfigurasi elektronnya, kemudian digambarkan atau diletakkan ke dalam SPU yang teman-teman gambar sendiri, dicoret-coret ini. Nah, setelah itu baru ditentukan letaknya berdasarkan aturan trennya masing-masing. Nah, karena dia EI berarti trennya seperti ini. Kalau AE nanti trennya seperti apa, silahkan teman-teman pahami lagi penjelasan Ibu sebelumnya. Oke, begitu ya. Nah, jadi ketika Ibu ulangi lagi, ketika menuliskan letak unsur dan menuliskan urutan besar kecilnya energi ionisasi atau jari-jari atau AE dan yang lainnya, teman-teman tidak boleh melihat SPU. Nah, jadi besok ketika ujianmu juga tidak boleh melihat SPU. Nah, jadi meramalkannya berdasarkan konfigurasinya saja, sesuai yang kita pelajari sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jika masih ada kesulitan, nanti teman-teman bisa bertanya melalui WA. Begitu ya. Terima kasih.